Ya, selanjutnya kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10. Namun karena mengingat lampu mati, maka kelompok 10 akan mempresentasikan secara manual. Untuk itu mohon perhatian dari teman-teman sekalian. Kepada kelompok kami persilakan. Terima kasih dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence based practice dan konsep evidence based practice. Yang pertama A. Konsep teoritis praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence based practice. Konsep evidence based practice adalah atau EBP adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu update atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Menurut Masne 2011, konsep evidence based terdiri dari 3 konsep. Yang pertama konsep POA atau Plan of Action. Yang kedua kriteria Planning of Action atau POA. Yang ketiga langkah Planning of Action atau POA. Tujuan dari Kemudian B. Konsep evidence based practice adalah proses penggunaan bukti-bukti terbaik yang jelas, tegas, dan berkesinambungan guna pembuatan keputusan klinik dapat dalam perawat individu atau pasien. Dalam penerapan EBP harus memenuhi 3 kriteria, yaitu berdasarkan bukti empiris sesuai keinginan pasien dan adanya keahlian dari praktisi. Yang pertama, model efisien based practice yang terdiri dari model Settler, model IOA, dan model konseptual Ross dan Larabe. Terima kasih hasil penyajian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Kami batasi semua kelompok 2 pertanyaan. Ya, kepada saudari Glady kami persilakan. Pertanyaan saya itu, coba kelompok jelaskan model-model apa saja yang ada pada GBP. Terima kasih. Ya, kepada penanya yang kedua kami persilakan bertanya kepada saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu jelaskan kepada kami kelompok 2. Pertanyaan saya itu jelaskan konsep POA beserta tujuannya. Terima kasih. 3. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Ya, mohon perhatian untuk teman-teman. Kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok. Kami persilakan. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Glady. Yang pertama, model-model yang terdapat yaitu yang pertama model Settler, yaitu model Settler dikembangkan pertama kali tahun 2006, kemudian diperbaiki pada tahun 1994 dan revisi terakhir 2001. Model ini terdiri dari 5 tahapan dalam menerapkan evidence based practice nursing. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap validasi, yang ketiga tahap evaluasi perbandingan atau pengambilan keputusan, yang keempat tahap translasi atau aplikasi, yang kelima tahap evaluasi. Yang berikut model IOWA. Model IOWA diawali dengan adanya trigger atau masalah. Trigger bisa berupa knowledge fokus atau problem fokus. Jika masalah yang ada menjadi prioritas organisasi, maka baru ditentukan tim.
dibentukkan tim. Tim terdiri atas dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang tertarik dan paham dalam penelitian. Langkah berikutnya adalah mensintesi bukti-bukti yang ada. Apabila bukti yang kuat sudah diperoleh, maka segera dilakukan uji coba dan hasilnya harus dievaluasi dan didiseminasikan. Yang ketiga, model konseptual Roswan dan Larabe. Model ini disebut juga dengan model efficiency based practice canggih yang terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama tahap pengkaji kebutuhan untuk perubahan praktis. Yang kedua tentukan evidence terbaik. Tahap yang ketiga critical analysis evidence. Tahap keempat desain perubahan dalam praktek. Tahap yang kelima implementasikan dan evaluasi perubahan. Tahap yang keenam integrasikan dan maintain perubahan dalam praktek. Model ini menjelaskan bahwa penerapan evidence based nursing ke lahan praktek harus memperhatikan latar belakang teori yang ada, kevalidan dan kereliabilitasian metode yang digunakan serta menggunakan nomenklatur yang standar. Ya, untuk saudara Glady, apakah sudah memahami jawaban yang telah diberikan? Sudah, terima kasih. Saudari Fitri akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Irana Dewi. Pertanyaan dari saudari Irana Dewi yaitu jelaskan konsep POA beserta tujuannya. Konsep POA atau Planning of Action adalah perencanaan proses penyusunan rencana yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu wilayah tertentu. Planning of Action adalah biasanya disebut juga rencana usulan kegiatan atau RUK, merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Rencana kegiatan dapat memiliki beberapa bentuk antara lain: 1. Rangkaian sasaran yang lebih spesifik, 2. Rangkaian kegiatan yang saling terkait, 3. Rencana kegiatan yang memiliki jangka waktu spesifik. Kemudian tujuan planning of action adalah 1. Mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan, 2. Menguji dan membuktikan bahwa sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, adanya kemampuan untuk mencapai sasaran, sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh, semua informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dapat diperoleh, dan adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. Sekian. Ya, kepada saudari Irana Dewi, apakah sudah memahami jawaban yang diberikan? Yes, demikian presentasi dari kelompok 10. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya, selanjutnya kepada kelompok 11 kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi.